Oke, kali ini kita melanjutkan perbaikan ini ya, kerusakan mainboard Asus. Jadi kemarin kita sudah melakukan pengecekan short dan tidak ada komponen yang short. Lalu kita langkah kedua yaitu mengecek tegangan standby maupun tegangan yang bekerja. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya bukan untuk menggurui dan bukan untuk jadi saya juga masih tahap belajar untuk menganalisa sebuah kerusakan laptop atau menganalisa kerusakan sebuah mainboard. Di sini kita saling sharing ya. Nanti kalau misalnya ada kekeliruan maupun ada kesalahan ya mohon dikoreksi, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar gitu. Oke, kita sudah memasukkan atau kita sudah kasih tegangan 19 volt ya. Di sini ampere masih 0. Oke, kita cek lagi tegangan yang standby. Di sini tegangan berapa saja. Kita cek dari sini. Oke, kelihatan ya. Cek dari sini. Tidak ada tegangan di sini ya. Mungkin ini tegangan yang setelah tombol power dihidupkan atau di-on-kan. Oke, selanjutnya kita cek di sini. Sama, juga tidak ada tegangan. Lalu di sini 5 volt ya, di sini 5 volt. Di sini juga 5 volt. Tidak ada. Tidak ada juga. Di sini juga tidak ada ya. Di sini ada 3 volt. 3 volt, jadi 5 volt, 3 volt ada. Lalu kita cek lagi di sini, nggak ada ya, nggak ada tegangan. Oke, nggak ada tegangan. Kita akan coba dulu menghidupkan mainboard. Dalam arti kalau misal ada tegangan 3 volt dan 5 volt, posisi atau keadaan mainboard harusnya juga sudah bisa hidup, kan seperti itu. Ya, kita coba tekan atau kita konsletkan di sini switch. Nah, di sini kita switch di power switch pin nomor 2 kalau nggak salah ya. Bila mana di sini atau ampernya naik ya, maka mainboard ini seharusnya bekerja dengan normal. Nah, mainboard ini berhubung dia single chip atau menggunakan chip satu chip saja, maksudnya seperti itu. Tegangan ampere ini bekerja di 0,45 atau sampai 50 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau 2 chipset kalau nggak salah dia lebih dari 1, atau mungkin selisih ya, karena dia bekerja di 2 chipset. Oke, selanjutnya kita akan coba nyalakan di sini pin 2. Ini pin 1, pin 2. Kita konsletkan ya, ground dengan power switch-nya maksudnya. Nah, di situ sudah menunjukkan ampere 0,47. Dan kita cek di sini juga indikator sudah menyala. Sebetulnya bisa dikatakan mainboard ini harusnya sudah bekerja dengan bekerja secara normal lah, seperti itu. Karena ampernya pun juga stabil. Tapi dia nggak naik, kadang naik kadang turun. Oke ya. Setelah itu kita coba cek lagi tegangan yang tadi tidak ada. Apakah tegangan ini ada itu setelah kita tekan tombol power switch-nya ya. Tadi ini 5 volt ada, di sini 3 volt ya sekarang ya. 3 volt, ini juga 3 volt. Oke, 3 volt. Ini yang tadi nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Oke, kita cek 0,9 ya, hampir 1 volt ya. Ini 1,5. Nah, kemungkinan 1,5 ini dia mensuplai ini RAM. Kalau 1 volt ya, ini 1 volt ya tadi ya. 1 volt ini kemungkinan dia mensuplai VCC-nya, mensuplai prosesor
atau chipsetnya ini sudah hangat juga ya, udah menandakan prosesor ini udah bekerja sebetulnya. Selanjutnya kita cek PL di sini, yang tadi nggak ada tegangan, sekarang ada 1,5, 2 volt ya. Kalau kita melihat atau merujuk di datasheet atau di board view, saya tidak bisa menampilkan board view karena ya agak ribet sih, kamera cuma satu ya, nggak sempat ngerekam juga. Kalau kita melihat di board view itu PL11 chipset itu dia bekerja di ini ya, PL ya, dia bekerja di 2,5 volt. Dia bekerja di 2,5 volt nih ya, bener ya, kurang dikit tapi masih toleran lah. Kalau saya melihat di board view, dia bekerja di 2,5 volt. PL yang sebelahnya bekerja di, dia mengarah ke CPU, bekerja di VDD 2,5 juga, 2,5. Oh sorry, bukan 2,5 itu 1,5 ya, masih toleran lah, 1,3. Setelah itu ini kan normal semua nih, tegangan hadir semua. Terus apa ya, tapi dia nggak mau display ya. Sebetulnya kalau mau ngecek, kita bisa, kalau kita nggak ada nggak ada layar, kita bisa menggunakan ini keyboard untuk melakukan pengecekan apakah mainboard ini sudah benar-benar nyala gitu ya. Kita tekan tombol caps lock maupun sini hilang ini, tapi dia nggak muncul, dia nggak nggak nyala di sini gitu ya. Nah, perlu saya ketahui juga, kita mesti tahu syarat kerjanya sebuah mainboard. Sebetulnya panjang ya ini langkah-langkahnya. Nih, VIN mesti hadir, ACN 3 volt hadir ya, VIN hadir 19 volt hadir ya. Oke, lalu kita cek lagi, saya lupa sampean cek ini MOSFET tipe N, apakah dia ini bekerja sesuai dengan gate-nya. Mestinya dia di pin gate itu di atas 19 volt. Nah, kita coba cek dulu, tapi harusnya sudah normal ya. Kalau misal 3 volt dia sudah bekerja, itu harusnya normal di atas 9. Kita cek tegangan 19 volt hadir, pin gate hadir 24. Nah, ini normal, termasuk gate di sini juga, gerbang 1 ya, atau MOSFET 1 24 volt normal ya. Secara keseluruhan ini normal, tegangannya nggak ada yang malfunction ya, atau malfunction, ini normal. Nah, VIN hadir, ACIN hadir. Nah, ACIN dari charger ini berhubung ini mestinya lebih dari 7 volt ya. Saya baterainya ini mungkin 7 volt, jadi chargernya kurang lebih 8 volt, 10-an volt mungkin ya. Di sini hanya ada 3 volt. Lalu tegangan dari umpan dari CEO 3 volt, apa itu namanya, saya lupa itu. SCL SDA 3,2 ini semua hadir tuh kan, jadi ABC CEO aman kan gitu. Nah, kita cek lead switch dulu di sini, switch kedua dari mainboard ini. Saya cek juga itu lead switchnya saya cek dulu di board view ya. Lead switch itu ada di dekat KBC. Nah, di sini, di sekitar sini. KBC itu di pin ini ya, lead switch. Harusnya dia 3 volt. Di sini kalau nggak salah. Ya, betul ya, dia 3 volt ya. Nah, berarti lead switch ini sudah bekerja dengan baik. NBS1 switch.
Kita cek juga, lihat di board view, SW on, ini switch on 3 volt. Harusnya udah ada dong, orang tadi saya switch di sini bisa kan ya, 3,2 aman. Sekarang kita cek RTC atau RTC reset, dia bekerja di 3 volt sampai 3,3. Kita cek board view nya lagi di RTC 4. Nah, berhubung ini menggunakan baterai CMOS, ya dia di sini. Nah, ini. Nah, ini RTC 4-nya itu di sini. Tuh kan, dia hadir 3,3 volt. Ya harusnya aman ya, karena dia hadir di sini. Tuh kan, semua ada. Lalu apa yang menyebabkan ini tidak mau display? Ini panas apa prosesornya? Saya kasih fan dulu ya. Saya kasih fan dulu. Nah, ini ada kemungkinan lagi, bisa jadi BIOS-nya yang bermasalah. Kita akan cek lagi di BIOS-nya ya, tegangan BIOS-nya itu mestinya 3 volt. Kita switch lagi di sini. Switch. Oke, sudah terswitch. Kita cek BIOS-nya di sini, BIOS-nya. Nah, ini BIOS-nya. Mestinya dia BIOS-nya itu tegangannya 3 volt kalau saya lihat di apa namanya, datasheet-nya ya. Sorry, saya nggak bisa menampilkan datasheet karena kalau ditaruh di kamera dia ini nggak kelihatan warnanya backlight. Oke, kita cek pin 1 SPI 3 volt ya. Kita cek BIOS-nya di sini. BIOS-nya itu normal ya. Pin 1, sorry, pin 1-nya itu di sini. Ini pin 1 normal ya, 3 volt. Lalu pin SPI-nya ini normal juga. Kira-kira apa ini? Apa ini yang membuat mainboard ini nggak mau nyala? Kipas pun juga nyala kalau misal prosesornya panas. Apa masih kita flash BIOS? Gimana? Flash BIOS. Mungkin ada yang tahu kira-kira kenapa mainboard ini, apakah mesti saya flash BIOS dulu? Karena semua tegangan di sini hadir semua, 3 volt, 1,5 ya. Terus apa namanya, ampere juga normal ya. Dia bekerja di kurang lebih 0,55, 0,50, 0,4 ya. Coba besok kita lakukan flash BIOS terlebih dahulu. Saya masih cari dulu firmware-nya untuk BIOS tipe Asus X450CE ya, X450EP revisi 20. Oke, kita lanjut besok lagi untuk mencari dulu. Kita juga mesti mencari firmware-nya yang cocok. Lebih banyak kita mencoba atau mendownload firmware-nya lebih bagus, nanti mana yang bisa dipakai gitu ya. Semoga solved, karena ini sudah mendekati ya sebetulnya, karena semua tegangan hadir dan syarat laptop nyalanya juga sudah terpenuhi gitu loh, gitu ya. Oke, kita coba lanjut besok karena ini menunjukkan pukul berapa ini. Kita cek jam berapa ini. Jam 00.15 lur. Udah malam ini. Oke ya, mungkin sampai sini aja. Langkah pertama sudah, kemarin kita bahas videonya itu
cek short mainboard ya, aman, nggak ada yang short. Lalu yang kedua kita cek tegangan hadir maupun tegangan standby maupun tegangan yang setelah di on kan gitu. Nyatanya semua juga berjalan dengan normal, nggak ada yang abnormal. Saya lihat di board view-nya pun juga sesuai gitu loh, tegangan yang ada di sini maupun di board view. Lalu saya juga buka buku panduan ini, syarat laptop nyala dan switch on saat standby juga sudah terpenuhi ya, dari V in, AC in, 3 volt, AC-nya juga ada, LED switch-nya juga ada, NBS1 juga ada, RTC juga ada 3 volt tadi ya. Dari CEO atau KBC pun SDA-nya juga ada di rumah semua ya. Gimana coba ya? Oke, coba kita besok flash BIOS-nya ya, kira-kira bisa solver nggak ini BIOS Winbond ini ya. Oke gitu ya, sudah malam. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi saya tentunya dan teman-teman